Halo Hype Gang, apa kabar kalian semua? Balik lagi nih bareng aku, Lala, di Hype Zone ID. Tempatnya kalian update berita paling hot, paling sensasional, dan pastinya paling bikin penasaran dari dunia entertainment. Hari ini, kita mau bahas kasus yang bener-bener bikin geger seantero jagat maya. Kasus yang udah kayak sinetron, tapi ini real. Perceraian pasangan yang selama ini kita kenal super harmonis. Siapa lagi kalau bukan Paula Verhoeven dan Baim Wong? Pasti kalian mikir, lah, kok Lala bahas ini lagi? Kan udah jelas mereka cerai. Eits, jangan salah Hype Gang. Ada fakta terbaru yang benar-benar membalikkan semua teori. Ingat kan, waktu itu santer banget berita soal Paula dituduh nusyus alias durhaka ke Baim. Sampai-sampai di putusan awal, Paula disebut nggak berhak atas nafkah 80 juta rupiah itu. Wah, banyak banget ya yang langsung ngejudge Paula. Tapi, coba deh kalian simak baik-baik. Tanggal 18 Juni 2025 kemarin, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta bikin putusan banding yang mengejutkan. Mereka mengabulkan banding Paula Verhoeven. Dan yang paling gila, majelis hakim menyatakan Paula tidak terbukti melakukan nusyus. Gila kan? Nah, ini dia nih yang bikin kita semua garu-garu kepala. Kalau Paula nggak durhaka, terus kenapa dong Baim tetap bersikeras menceraikan dia? Apa ada alasan lain di balik ini semua? Apakah ada rahasia yang selama ini belum terungkap? Duh, makin pusing kan mikirnya? Tapi ceritanya nggak berhenti di situ, Hype Gang. Meskipun tuduhan nusyus dicabut, putusan banding ini tetap mengabulkan permohonan cerai Baim Wong. Dan yang lebih bikin syok, hak asuh Kiano dan Kenzo, kedua putra mereka yang lucu-lucu itu diberikan kepada Baim. Kenapa bisa begitu? Padahal kan biasanya, anak-anak yang masih kecil lebih dekat sama ibunya ya kan? Nah, ternyata ada pertimbangan utama dari majelis hakim. Hasil asesmen psikologis yang bilang kalau Kiano dan Kenzo lebih dekat secara emosional dengan sang ayah. Ini benar-benar jadi perhatian publik loh. Selain melibatkan dua artis papan atas, ini juga nyentuh isu sensitif kayak tuduhan perselingkuhan, hak asuh anak, sampai hak nafkah. Jujur dari kacamata seorang Lala, sebagai publik kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya ada apa di balik kedekatan emosional anak dengan ayahnya ini? Apakah ada pemicu lain? Tapi ceritanya nggak berhenti di situ, Hype Gang. Meskipun tuduhan nusyus dicabut, putusan banding ini tetap mengabulkan permohonan cerai Baim Wong. Dan yang lebih bikin syok, hak asuh Kiano dan Kenzo, kedua putra mereka yang lucu-lucu itu diberikan kepada Baim. Kenapa bisa begitu? Padahal kan biasanya anak-anak yang masih kecil lebih dekat sama ibunya ya kan? Nah, ternyata ada pertimbangan utama dari majelis hakim. Hasil asesmen psikologis yang bilang kalau Kiano dan Kenzo lebih dekat secara emosional dengan sang ayah. Ini benar-benar jadi perhatian publik. Selain melibatkan dua artis papan atas, ini juga nyentuh isu sensitif kayak tuduhan perselingkuhan, hak asuh anak, sampai hak nafkah. Jujur dari kacamata seorang Lala, sebagai publik kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya ada apa di balik kedekatan emosional anak dengan ayahnya ini? Apakah ada pemicu lain? Nah, kuasa hukum Paula Verhoeven, Bapak Alfon Kurnia Palma, sudah angkat bicara nih. Beliau bilang ada 3 poin penting dari putusan banding ini. Pertama, perceraian dikabulkan. Kedua, tuduhan nusyus tidak terbukti. Dan ketiga, hak asuh anak ke Baim berdasarkan rekomendasi psikolog. Ini secara nggak langsung udah mencabut semua tudingan yang sempat ngejatuhin citra Paula di mata kita semua. Dulu dibilang selingkuh, nggak berhak nafkah. Sekarang semua itu nggak terbukti, Hype Gang. Artinya Paula berhak atas nafkah idah dan mut'ah. Meskipun jumlahnya dirahasiakan, tapi nafkah itu sudah diserahkan oleh Baim sebelum ikrar talak diucapkan. Gimana menurut kalian? Apa ini bisa dibilang kemenangan moral buat Paula? Setelah sekian lama digosipin macem-macem, akhirnya nama baiknya pulih kembali. Tapi tahu nggak sih Hype Gang? Meskipun kehilangan hak asuh, Paula tetap menunjukkan komitmen luar biasa sebagai seorang ibu. Kata kuasa hukumnya, Paula fokus banget sama gimana caranya anak-anaknya bisa tumbuh kembang dengan baik. Dia bahkan bilang, apapun yang terjadi, kalian adalah harta terbesar Mama. Mama akan selalu ada untuk kalian. Ini dia yang bikin unggahan Instagram Paula langsung viral dan banjir simpati. Dan yang bikin salut lagi, Paula ini nggak mau loh mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kenapa? Demi menghindari pertikaian hukum yang berlarut-larut yang bisa berdampak buruk buat psikologis Kiano dan Kenzo. Dewasa banget nggak sih Paula ini? Netizen pun bereaksi beragam. Ada yang memuji ketegaran Paula, kayak akun Nindita Rahma yang bilang, Paula tetap elegan meski dihujat, salut dengan kekuatannya sebagai ibu. Tapi ada juga yang masih mempertanyakan kenapa hak asuh anak malah diberikan ke Baim.
Kayak akun ASKM yang nulis, anak-anak kecil butuh ibunya, kenapa malah diberikan ke ayah? Nah, pengamat hukum keluarga Ibu Ani Susanti bahkan bilang kalau putusan ini membuktikan bahwa Paula tidak bersalah dan ini adalah kemenangan moral baginya. Terutama soal hak nafkah pasca perceraian yang penting banget buat perlindungan perempuan. Nah, dari pihak Baim Wong, kuasa hukumnya Bapak Doni Pratama juga bilang kalau Baim menerima putusan ini dan akan menjalankan tanggung jawabnya sebagai ayah sepenuhnya. Katanya, Baim pengen anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan penuh kasih sayang. Jadi, ini bukan sekedar drama perceraian biasa. Ini adalah sebuah kisah tentang perjuangan seorang ibu, tentang kebenaran yang akhirnya terungkap, dan tentang prioritas utama orang tua demi kebaikan anak-anaknya. Sikap Paula yang gak mengajukan kasasi adalah bukti kalau dia memang ingin anak-anaknya hidup damai dan bahagia. Kabar terakhir, Paula dikabarkan lagi nyiapin proyek terbaru di dunia hiburan. Wah, ini sih tanda-tanda kemandirian dan profesionalismenya setelah resmi berstatus janda ya. Kita tunggu aja gebrakan Paula selanjutnya. Dan menurut psikolog anak, Dr. Rina Wijaya, kolaborasi pasca perceraian Paula dan Baim itu penting banget demi keseimbangan emosi anak. Mereka harus tetap merasa didukung dan dicintai kedua orang tuanya meskipun sudah tidak bersama. Jadi Hype Gang, gimana nih pendapat kalian soal putusan banding ini? Apa kalian setuju dengan putusan pengadilan? Atau kalian punya teori lain soal alasan perceraian mereka yang sebenarnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian biar nggak ketinggalan berita paling hype ini. Dan yang paling penting, subscribe channel Hype Zone ID biar kalian selalu update dengan berita-berita paling hot lainnya. Ingat ya, Hype Zone ID selalu siap menyajikan informasi terkini dan terpercaya buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay hype!